Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi PLSBD. Namun sebelumnya anak-anak perlu ketahui ruang lingkup mata pelajaran PLSBD. Yang perlu anak-anak ketahui yang pertama adalah KKM dari PLSBD, ya. KKM PLSBD itu adalah 66. Nah, materi apa yang kita mau pelajari di pelajaran PLSBD? Temanya yang pertama adalah cerita rakyat. Di dalam cerita rakyat ini ada beberapa topik yang kita akan bahas. Yang pertama, cerita rakyat Tudibuki dan Ladobuki. Yang kedua, cerita rakyat Meting. Yang ketiga, cerita rakyat Batu Badaun. Yang kedua adalah penghuni pertama Nusa Tenggara Timur, yakni pertama asal-usul, kedua cara hidup, ketiga pengetahuan dan kepercayaan, dan poin yang ketiga adalah tentang penilaian. Penilaian di dalam PLSBD ini adalah formatif dan sumatif. Formatif pertama materinya tentang cerita rakyat. Formatif kedua itu materinya tentang penghuni pertama NTT. Di dalamnya ada asal-usul, cara hidup, dan pengetahuan dan kepercayaan penghuni pertama NTT. Ya. Penilaian ketiga adalah sumatif. Ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk pada pembahasan materi dari topik cerita rakyat yang berjudul Ladobuki dan Tudibuki. Nah, sebelumnya Ibu mau minta anak-anak untuk membaca materi halaman 1-4. Nah, nanti anak-anak dapat membacanya, Ibu Lori akan melanjutkan dengan penjelasan materi. Nah, cerita rakyat Tudibuki dan Ladobuki berasal dari Kabupaten Sabu Raijua. Dulunya Pulau Sabu itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kupang. Sehingga penduduk Pulau Sabu itu disebut orang Sabu. Nah, di dalam cerita rakyat ini, tokoh-tokohnya adalah Ladobuki dan Tudibuki. Ladobuki memiliki seekor anjing yang sangat setia pada Ladobuki. Pekerjaan dari Tudibuki adalah sebagai penyadap lontar. Sedangkan pekerjaan dari Ladobuki adalah menyadap lontar dan mengumpulkan berbagai hasil laut, kemudian dijual ke pasar. Nah, nira lontar sangat manis dan enak diminum. Nira lontar juga dapat dimasak menjadi gula merah atau gula lempeng, gula semut, dan gula air. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa kelebihan gula air sabu adalah rasanya sangat lezat, kental, dan tahan lama. Pohon lontar banyak terdapat di Pulau Sabu, Rote, dan Timor. Nah, jadi itu adalah penjelasan materi tentang cerita rakyat Ladobuki dan Tudibuki. Nah, dari cerita rakyat ini ada terkandung pesan moral, antara lain tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Jangan iri hati, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Mengasihi musuhmu atau orang yang berbuat jahat terhadap kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dan mengasihi kita, orang-orang berdosa, maka kita pun harus mengampuni dan mengasihi musuh kita. Nah, anak-anak, demikian pesan moral yang dapat Ibu sampaikan.
kita akan masuk pada latihan terbimbing. Soal ini sudah Ibu kirim ke GCR, nanti kamu bisa melihatnya. LKS-nya ada di situ. Nah, soal yang pertama adalah, apakah Lado Buki menaruh dendam terhadap tindakan kakaknya yang tidak adil? Nanti kalian menuliskan soalnya dan menjawabnya. Yang kedua, bagaimana cara Lado Buki sehingga ia menjadi kaya? Yang ketiga, bagaimana akhir hidup kisah Lado Buki? Ya, jadi itu adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan hari ini dan dikirim ke Ibu melalui GCR. Ya, kalian bisa menuliskan. Ibu harap kalian menulis dengan tulisan yang rapi, bersih, tanpa coretan, menggunakan tinta ballpoint hitam. Ya, nah untuk agenda pertemuan berikutnya, Ibu minta anak-anak membaca materi halaman 11 ya. Nah, sampai di sini pelajaran PLSBD yang dapat Ibu sampaikan. Dipelajari, disimak baik-baik, dikerjakan dengan baik. Ya, anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.